Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ustadz Zulfikar tuding Ustadz Yahya Waloni mengotori mimbar. Sumber saya YouTube. Ustadz Yahya Waloni sering memberikan ceramah dan ceramahnya sering menjelek-jelekan agama yang lain. Dan juga sering dia menolak program pemerintah. Sampai Ustadz Zulfikar menyatakan bahwa ceramah Ustadz Yahya Waloni ini mengotori mimbar-mimbar masjid, antara lain ceramahnya yang negatif yaitu: 1. Menuding Alkitab agama Kristen itu fiksi. Bahkan lebih keras lagi katanya bahwa isi Alkitab itu adalah palsu. Padahal orang Kristen menyatakan Alkitab itu adalah asli, tetapi dia menyatakan palsu. Kalau dia menyatakan palsu, tetapi tidak bisa memberikan contohnya mana yang asli. Hanya di mulut saja dia bilang palsu, tetapi tidak ada buktinya isinya Alkitab itu palsu. Semua isinya baik. Hanya saja dia hanya menyebut palsu, sedangkan yang aslinya tidak bisa ditunjukkannya. Karena kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Nah, ini tidak ada. Yang aslinya tidak bisa dia tunjukkan. Hanya menyebut Alkitab itu isinya palsu. Menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu katanya bukan Nabi pertama yang menyebarkan agama Islam. Padahal pada umumnya umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad yang pertama menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia ini. Yang pertama menyebarkan agama Islam itu adalah Nabi Muhammad. Itu kepercayaan umat Muslim pada umumnya. Tetapi Yahya Waloni menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Islam pertama itu bukan Nabi Muhammad. Mungkin alasan dia menyatakan bukan Nabi Muhammad, mungkin masih ada yang lebih tua umurnya, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Itulah mungkin dugaan saya alasan dia yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi pertama menyebarkan ajaran agama Islam tersebut. Tetapi pada umumnya masyarakat Islam mempercayainya bahwa yang menyebarkan pertama agama Islam itu adalah Nabi Muhammad. Menentang program Joko Widodo untuk disuntik vaksin virus corona. Dia menyatakan sampai mati dia tidak mau disuntik virus corona. Ini katanya soal mati itu di tangan Tuhan. Ini salah satu pernyataan yang sifatnya menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Tidak pantas Yahya Waloni sebagai ustadz dengan sengaja menabrak anjing hingga jalannya pincang. Karena anjing itu juga sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa yang perlu kita hormati. Jadi tidak perlu, ini dia dengan sengaja di perbatasan Pekanbaru katanya ada seekor anjing yang menyeberang di depannya, sengaja dia tabrak. Akhirnya anjing itu ekor sampai jalannya pincang, kasihan kita lihatnya. Kalau dia sebagai ustadz sebenarnya tidak pantas dia menabrak anjing tersebut sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Sebenarnya masih banyak pernyataan-pernyataannya yang sifatnya negatif. Pernyataan Ustadz Yahya Waloni sudah masuk ranah hukum dalam melakukan kejahatan dalam perkara penghinaan, melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya selama 9 bulan. Di antara perbuatannya sudah ada anggota masyarakat yang mengadukan atau melaporkannya ke polisi, tetapi polisi tidak bertindak. Seakan Ustadz Yahya Waloni adalah kebal hukum, seharusnya ditindak. Harapan saya agar polisi menindak secara tegas
Yahya Walon sesuai aturan hukum yang berlaku guna terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Karena perbuatannya tersebut sudah mulai banyak yang meresahkan masyarakat, terutama umat Kristen sangat tersinggung disebut Alkitabnya itu adalah palsu. Tetapi dia tidak bisa memperlihatkan Alkitab yang asli, hanya disebut palsu. Sehingga hanya di mulut saja dia bilang palsu, tetapi tidak bisa dibuktikan kata-katanya tersebut. Demikian juga katanya Nabi Muhammad bukan sebagai nabi yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Padahal umat muslim pada umumnya menyatakan bahwa Nabi Muhammadlah sebagai nabi pertama yang menyebarkan agama Islam tersebut. Ini kan sedikit banyaknya bisa menimbulkan tidak senang di antara umat Islam yang mendengarnya tersebut. Jadi harapan saya supaya polisi bertindak, supaya ditindak diproses sesuai hukum yang berlaku Yahya Walon ini, guna terciptanya keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.